Hai, perkenalkan nama saya Risma Aulia Salsabila. Hai, perkenalkan nama saya Gunang Gunawan. Hai, perkenalkan nama saya Misha Aulidia. Oke, baik di sini saya dari kelompok 4, kelas 4A Informatika, akan menjelaskan tentang implementasi algoritma prim dalam pengembangan minimum spanning tree untuk penentuan rute terdekat ke Universitas Singapura Bangsa Karawang dari Rawamerta menggunakan Python. Next. Nah, di sini perkenalan dari anggotanya dulu. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Risma Aulia Salsabila. Lalu yang kedua ada Gudang Gunawan. Selanjutnya yang terakhir ada Michelle Aulidia. Apa aja nih yang kita bahas? Jadi yang pertama itu tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, dan juga di sini ada metodologi. Lalu selanjutnya algoritma investigasi rute, flowchart dan pseudocode. Dan yang ketiga penentuan rute dan implementasi metode. Dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari latar belakang permasalahan yang mau kita angkat dalam proyek kami. Yang pertama tentang efisiensi dan efektivitas perjalanan. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi dan algoritma dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Salah satu masalah umum yang sering kali dihadapi adalah menentukan rute terpendek atau paling efisiensi dalam perjalanan, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis secara khusus. Di daerah Karawang, kebutuhan untuk menemukan rute tercepat dan terdekat ke Universitas Singapura Bangsa Karawang dari Rawamerta menjadi sangat relevan bagi mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat umum yang beraktivitas di dua lokasi tersebut. Keterbatasan informasi dan kesulitan dalam menentukan rute opsional seringkali menyebabkan waktu tempuh yang sering lebih lama dan biaya yang lebih tinggi. Dimana yang kedua ini metode yang mau kita ambil tentang prim dan Python, dimana algoritma prim merupakan salah satu metode yang efektif dalam pengembangan minimum spanning tree atau MST yang dapat digunakan untuk menemukan rute terdekat dalam suatu graf. MST adalah struktur graf yang menghubungkan semua simpul atau node dengan biaya total terendah tanpa adanya siklus. Algoritma prim bekerja dengan menambahkan edge terendah yang menghubungkan simpul-simpul dari dalam graf secara bertahap sehingga semua simpul terhubung. Nah, di sini Python sebagai bahasa pemrograman yang mudah digunakan dan memiliki berbagai daftar pustaka pendukung menjadi pilihan ideal untuk mengimplementasikan algoritma ini. Pustaka seperti Network, XE, menyediakan fungsi-fungsi yang memudahkan pengembang bagi visualisasi graf, sehingga membantu dalam memecahkan masalah penentuan rute terdekat. Dan metode sebagai solusi untuk permasalahan pertama yaitu tentang adanya inovasi yang dihasilkan dalam rute perjalanan dengan menggabungkan algoritma prim dan kemampuan pemrograman Python, kita dapat mengembangkan solusi yang efektif untuk menentukan rute terdekat dari Rawamerta ke Universitas Singapura Bangsa Karawang. Implementasi ini akan melibatkan pembuatan model graf yang merepresentasikan jaringan jalan di daerah tersebut, di mana setiap simpul mewakili lokasi dan setiap edge mewakili jalan yang menghubungkan lokasi dari lokasi tersebut dengan bobot yang menunjukkan jarak atau waktu tempuh. Dengan menggunakan MST yang dihasilkan dari algoritma prim, kita dapat menentukan rute dengan biaya terendah sehingga dapat mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang digunakan dalam perjalanan. Masuk ke tujuan dan manfaat. Tujuan dari penerapannya algoritma MST dalam proyek kami yaitu mengidentifikasikan rute terdekat perjalanan dari Rawamerta ke Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang kedua, dapat mengurangi biaya tempuh, waktu tempuh dan biaya perjalanan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi perencanaan perjalanan. Dan yang terakhir, memvisualisasikan rute teroptimal. Adapun manfaat lainnya yang dapat diperoleh dari penerapan algoritma MST yaitu dapat dianalisis secara efisien untuk mengidentifikasikan jalan terpendeknya. Kedua,
rute terbaik dapat diidentifikasi untuk meningkatkan akses mahasiswa, dosen, dan masyarakat ke universitas. Yang ketiga, perencanaan rute. Dengan adanya perencanaan rute, dapat mengurangi biaya perjalanan dan pemeliharaan jalan. Dan yang terakhir, manfaatnya yaitu kesempatan untuk mengembangkan penggunaan algoritma dan bahasa pemrograman Python dalam konteks penentuan rute optimalnya. Oke, next adalah pembahasan tentang metodologi. Jadi di sini ada 4 metodologi yang kita pakai. Yang pertama ada pengumpulan data, lalu ada graph modeling, selanjutnya ada implementasi algoritma prim, dan yang terakhir ada analisis visual. Untuk pengumpulan data sendiri yaitu identifikasi titik-titik penting. Jadi kita tuh mengumpulkan data mengenai titik penting yang dilewati rute dari Rawamerta ke Universitas hingga Perbangsa Karawang. Seperti kayak persimpangan, lalu juga ada perumahan-perumahan, lalu ada fasilitas umum yang relevan. Lalu kita juga di pengumpulan data ini kita mengukur jarak-jaraknya gitu. Jadi untuk mengetahui nih jarak atau berapa sih waktu tempuh antara setiap pasangan titik atau simpul di sepanjang rute tersebut. Nah, selanjutnya ini untuk graph modelingnya sendiri, itu kan yang pertama kita representasi node atau simpul. Kita tuh jadi di representasi node ini akan merepresentasikan setiap titik penting sebagai node dalam graf. Selanjutnya ada representasi edge. Nah, untuk edge-nya sendiri itu akan merepresentasikan jarak atau waktu tempuhnya antara titik sebagai edge dengan bobot pada graf tersebut. Selanjutnya untuk implementasi algoritma prim. Nah, implementasi algoritma ini dalam menggunakan Python untuk menemukan minimum spanning tree atau MST dari graf yang telah dibuat. Dan selanjutnya ada penggunaan pustaka. Jadi kita akan menggunakan pustaka NetworkX untuk pengolahan graf dan Matplotlib untuk visualisasinya. Dan yang terakhir ada analisis visual. Nah, yang pertama ini analisis hasilnya itu kita melakukan analisis MST untuk memastikan bahwa seluruh titik terhubung dengan jarak atau waktu tempuh yang minimum atau seminimal mungkin. Selanjutnya ada visualisasinya. Jadi nanti kita di sini akan menampilkan visualisasi graf awal dan juga graf hasil setelah kita melakukan MST atau minimum spanning tree untuk mempermudah pemahaman dan presentasi kepada pemangku kepentingan atau stakeholder. Next. Masuk ke dalam algoritma investigasi rute, di mana tahapan ini akan menjelaskan lebih detail untuk menggunakan algoritma prim dalam menentukan rute investigasi. Yang pertama, menentukan tempat asal dan tempat tujuan, yang akan dimisalkan menjadi sebuah titik atau node pada grafnya. Kedua, menentukan titik-titik tambahan seperti simpang 3, simpang 4 yang ada di antara tempat asal dan tempat tujuan. Yang ketiga, jalan yang menghubungkan titik-titik tersebut akan direpresentasikan sebagai sisi di dalam graf. Yang keempat, graf yang sudah diperoleh tadi kemudian akan dihitung menggunakan algoritma prim. Dan yang terakhir, rute yang diperoleh dari perhitungan tadi akan dibuat untuk mengambil lintasan pada titik start sampai titik finish. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan flowchart, di mana penjelasan flowchart ini sendiri akan menjelaskan langkah-langkah yang diambil dalam menentukan penerapan algoritma prim membangun minimum spanning tree-nya. Yang pertama, yaitu awal ada start. Start ini merupakan langkah pertama dalam memulai sebuah algoritma. Yang kedua, inisialisasi asal, tujuan, dan jarak. Di dalam inisialisasi ini, kita menginisialisasikan variabel yang diperlukan, seperti node asal, node tujuan, dan jarak antar node-nya, yang berarti menentukan titik awal dan menghitung jarak antar node di setiap grafnya. Yang ketiga, tambahkan node ke MST. Maksud dengan menambahkan node ke MST ini, kita menambahkan node awal ke dalam himpunan minimum spanning tree ini atau MST, yang dimana node ini akan menjadi titik awal dari MST-nya. Yang keempat, kita pilih tepi bobot minimal. Pilih tepi bobot minimal sendiri, kita pilih tepi dengan bobot yang paling kecil. Kemudian
akan dihubungkan ke node dalam MST-nya dengan node yang belum ada di dalam MST. Ini tuh memastikan bahwa penambahan node baru ke MST dengan biaya terendahnya. Yang kelima, kita tambahkan tepi ke MST. Maksudnya kita tambahkan tepi yang dipilih ke dalam MST-nya. Yang dimana nih tepi ini menghubungkan node baru yang ditambahkan dengan MST. Setelah menambahkan tepi ke MST, selanjutnya di sini ada sebuah decision. Apakah semua node dikunjungi. Di dalam decision ini tuh kita akan memeriksa apakah semua node dalam grafnya sudah dimasukkan ke dalam sebuah MST-nya. Jika iya, jika sini ada pilihan ya, algoritma selesai. Dan jika pilihan tersebut tidak, maka akan dilanjutkan ke langkah berikutnya. Yang ketujuh yaitu kembali ke tepi bobot minimal. Jika masih ada node yang belum dikunjungi, dia akan kembali ke langkah memilih tepi dengan bobot minimal untuk menambahkan node berikutnya ke dalam MST. Dan yang terakhir, N, atau jika sebuah sisinya itu yes dan kemudian N, maka di N tersebut ini semua node-nya sudah dikunjungi dan semua tepi yang diperlukan sudah ditambahkan ke dalam MST. Dan di dalam N sendiri yaitu algoritma akan berhasil. Baik, di sini untuk Visual Code kita dibedakan beberapa poin dan subpoin, di mana dalam poin pertama itu tentang inisiasi. Nah, untuk subpoin yang pertama itu kita akan membuat sebuah graf yang merepresentasikan peta dengan node dan edge, di mana node ini merepresentasikan lokasi, sedangkan edge ini merepresentasikan jarak antar lokasi. Sedangkan yang kedua, kita akan membuat sebuah set untuk menyimpan node yang sudah termasuk dalam MST. Yang ketiga, membuat sebuah min heap atau priority QQ untuk memilih edge dengan bobot terkecil. Selanjutnya, yang poin terakhir, pilihan node awal dari raw merta dan tambahkan ke MST. Untuk poin yang kedua, inisiasi MST. Nah, untuk subpoinnya yaitu tambahkan semua edge yang terhubung dengan node awal ke min heap. Selanjutnya untuk poin ketiga tentang algoritma print. Sementara priority QQ tidak kosong, maka kita bisa mengambil edge dengan bobot terkecil dari priority QQ. Jika node tujuan dari edge ini belum ada di MST, maka kita bisa melakukan yang pertama itu tambahkan node ke tujuan MST, yang kedua tambahkan bobot edge ini ke total bobot MST, yang terakhir tambahkan semua edge yang terhubung dengan node tujuan dan tidak membuat siklus ke priority QQ. Poin keempat, jika node Universitas Singapura Bangsa Karawang sudah ada di MST, maka hentikan algoritma dan keluarkan ke rute terdekat. Jika belum, lanjutkan proses sampai semua node terhubung. Dan untuk yang poin terakhir yaitu tentang output, tampilkan total bobot dari MST. Yang terakhir, tambahkan rute terdekat dari Rawamangun ke Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih penentuan rute dari Rawamerta ke Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, bisa dilihat nih pada gambar, ini tuh adalah rute yang kita screenshot langsung dari Google Maps. Nah, kenapa sih di sini tulisannya Balongsari? Karena Balongsari ini termasuk daerah yang ada di Kecamatan Rawamerta. Jadi, titik awalnya itu kita taruh di daerah Balongsari. Dan untuk titik tujuannya sudah jelas kita ke Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, di sini ada 3 rute yang ditampilkan ya. Yang pertama ini rute 1, itu jaraknya 18,7 km dan untuk waktu tempuhnya yaitu 42 menit. Untuk rute kedua ini jaraknya 14,1 km. Waktu tempuhnya 34 menit dan rute yang ketiga atau rute yang terakhir jaraknya yaitu 20,2 km dan waktu tempuhnya 41 menit. Dan untuk landmarknya sendiri nih tempat-tempat yang terlihat di dalam Google Maps-nya ini jelas ada pertama ada Balongsari, lalu di sini juga ada pesantren, ada
SRC Yati, lalu ada Ciranggon Asri, Toko Beras Dua Putri, dan ada SMK Negeri 1 Rawamerta, lalu di sini ada Swiss Berlin Karawang, lalu ada jembatan jalan Jaka Tingkir di Kabupaten Karawang, dan masih banyak yang lainnya ya, landmark ini. Next. Nah, setelah tadi kita screenshot dari Google Maps, selanjutnya kita membuat graf. Jadi kita kasih garis-garis hitam untuk membuat graf dari peta rute Rawamerta ke Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, untuk grafnya itu gambarnya ada di sini ya. Jadi lokasi utamanya itu jelas ya di Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan titik tujuan utamanya itu ditandai dengan ikon merah. Selanjutnya untuk Balong Sari, titik awalnya terlihat nih pada peta di bagian atas. Selanjutnya ada Ciranggon Asri, titik awal lain di bagian kanan pada bawah peta, dan ini rute yang digambarkan ya. Terdapat beberapa rute berbeda yang menghubungkan berbagai lokasi dengan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Selanjutnya ini informasi jarak dan waktu tempuhnya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan landmarksnya juga sama seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Next. Nah, setelah itu tuh apalagi sih yang harus kita lakukan sehabis membuat graf? Kita tuh menambahkan simpul-simpul pada setiap jalurnya. Jadi tanda-tanda merah ini nih, tanda bulat merah ini merupakan node atau simpul yang menandakan tempat-tempat yang berbeda gitu. Jadi ini tempat pertama, ini titik awalnya di sebelah sini, mungkin tidak terlalu terlihat ya, karena ada beberapa kesalahan mungkin. Lalu itu menjadi titik pertama kita. Selanjutnya ini titik yang kedua, dan yang seterusnya ini selanjutnya sampai ke titik tujuan kita, yaitu Universitas Singapura Bangsa Karawang. Lalu setelah kita membuat simpul-simpulnya, kita berikan bobot atau jalur atau jarak dari setiap simpul ke simpul. Nah, di sini tuh disebut dengan edge. Next. Setelah itu kita membuat graf minimum spanning tree atau MST. Nah, di sini kita membuat graf pohon merentang minimum ya, yang sudah kita ambil gitu. Jadi kita ambil yang jaraknya tuh terdekat gitu. Kita pilih dari awal nih. Titiknya tuh ada di Balong Sari. Kita lihat nih ada 2 cabang ya. Dan yang diambil adalah yang ke kanan, karena di sini tuh lebih kecil itunya, jaraknya. Selanjutnya kita jalan dari sini ke J, lalu ke K, ke L, ke M, ke V. Nah, di sini ada 2 cabang, yaitu W dan U. Kenapa kita pilih yang W? Karena yang selanjutnya ini jaraknya lebih kecil ya. Karena di sini, karena kita bisa lihat dari sebelumnya, itu jarak ke sini tuh bakal muter lagi nih. Jadi dan akan membuat atau membuat atau menjadi cycle atau sebuah siklus. Dan itu akan balik lagi ke tujuan awal. Maka dari itu kita memilih simpul W untuk selanjutnya. Lalu kita ke X, di sini juga ada 2 simpul lagi. Maaf, sebelumnya ada 2 jalur atau 2 edge, dan kita akan menuju Y, dan yang terakhir kita menuju Z. Z di sini adalah Universitas Singapura Bangsa Karawang. Next, kita akan membahas hasil dari algoritma prim. Nah, di sini nih hasilnya ya, kita tampilkan atau sajikan dalam bentuk tabel. Nah, kenapa sih di sini langkahnya ada 10? Karena simpul yang ada di sini, setelah kita berikan algoritma prim itu mendapatkan 11 simpul. Di mana untuk langkah ini kita harus dikurangi 1, yaitu 11 dikurangi 1, dan akan hasilnya menjadi 10 langkah. Sama ya, kita samakan dengan sini. Jadi, langkah pertama itu dari simpul A ke simpul I, bobotnya itu 1,2. Lalu langkah kedua ini simpul I ke simpul J, dan untuk bobotnya itu 1,5, dan seterusnya ini bisa dilihat dan disesuaikan pada rute graf yang sudah menggunakan prim. Nah, dari hasil rute graf yang menggunakan prim ini, kita implementasikan pada Google Maps. Apakah benar dan sama hasilnya, dan ternyata hasilnya adalah benar dan sesuai dengan apa yang ada di Google Maps. Next.
Baik, dalam bab 2 ini tentang pseudocode, kelompok kami sudah membuat kode dari pseudocode. Kita bisa lihat untuk gambarnya, di mana algoritma untuk menemukan jalur terpendek dari node awal ke node tujuan dalam sebuah graf menggunakan pendekatan dengan primes. Algoritma yang dimodifikasi, di mana fungsi prim solved path memulai dengan menandai node awal dan menggunakan priority QQ atau min heap untuk mengelola node yang akan dieksplorasi berdasarkan biaya terendah. Setiap node yang dieksplorasi ditambahkan ke set visited, dan jika node tujuan tercapai, jalur dan biayanya dikembalikan. Jika tidak, ada jalur yang ditemukan, hasilnya adalah non dan infinity, di mana fungsi pin underscore sorted underscore path memanggil frame dari underscore sorted underscore path dan mengembalikan jalur biaya jika ditemukan, atau non dan infinity. Jika tidak ada jalur, program utama menentukan node awal dan node tujuan, lalu memanggil pin underscore sorted underscore path dan mencetak hasilnya, baik itu jalur rute pendek beserta biaya atau pesan bahwa tidak ada rute yang tersedia. Baik, di sini untuk pembahasan tentang penentuan rute ke Universitas Singapura Bangsa Karawang menggunakan bahasa Python, bisa kita lihat pada gambar tersebut. Di sini merupakan kodenya. Nah, di sini untuk kode yang sudah kami buat, yang pertama-tama kita mengimport gambar graf yang sudah kita buat. Selanjutnya kita import library HVV. Selanjutnya di sini kita membuat graf dari gambar graf yang sudah kita buat, di mana untuk penentuan nama tempatnya kita ubah menjadi variabel seperti A sampai ke Z, di mana A ini merepresentasikan Rawamerta, sedangkan Z ini merupakan representasi dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan algoritma prim, dan di sini kita bisa lihat output yang kita dapat yaitu sort path dari jalur A ke I ke J sampai ke Z, dari A I Z sampai A I J sampai ke Z. Bisa kita lihat seperti outputnya, jadi seperti ini ke bawah sampai ke Z. Nah, di sini untuk total jumlah jaraknya, di sini kan merepresentasikan contohnya Y ke Z itu jaraknya 0,5 km, maka di sini 0,5 meter, di sini total keseluruhan dari jaraknya. Dan di sini numbernya merupakan nama tempat yang sudah dilalui dari A ke Z, totalnya 11, dan untuk jaraknya 14,099, di mana output yang kita peroleh menunjukkan bahwa jalur terpendek dari node A ke node J dalam graf yang diberikan adalah mulai urutan dari node A, I, J, K, L, M, V, W, X, Y, Z dengan total biaya perjalanan sebesar 1,14,1 atau 14,09, dan jumlah node yang dilalui adalah 11, di mana jalur ini mengilustrasikan rute yang paling efisien dari segi biaya berdasarkan bobot ditetapkan untuk setiap X dalam graf, sehingga menghasilkan total biaya yang mendekati nilai 14,1 atau 14,09. Dapat disimpulkan bahwa implementasi algoritma prim dalam pengembangan minimum spanning tree atau MST untuk penentuan rute terdekat ke Universitas Singapura Bangsa Karawang dari titik awalnya yaitu Rawamerta yaitu A ke Z menggunakan bahasa pemrograman Python telah berhasil. Kita masuk ke saran untuk proyek kedepannya kami dari analisis penerapan ke dalam MST itu yaitu untuk meningkatkan akurasi rute. Dengan meningkatkan akurasi rute ini nantinya
kita bisa menggunakan data real time seperti lalu lintas, cuaca, dan penutupan jalan. Saran berikutnya yaitu kita bisa membuat aplikasi mobile dengan algoritma PRIM, yang dimana nantinya akan mendapatkan output mencari rute terdekat dan menghubungkan ke dalam Google Maps atau Waze untuk paduan real time-nya. Selanjutnya, saran yang lainnya yaitu kita bisa uji algoritma PRIM atau MST ini ke berbagai kondisi, atau kita bisa memperbarui data grafnya secara rutin, yang dimana ini akan membuat sebuah penerapan algoritma PRIM ini lebih efektif dalam perencanaan rute. Baik, untuk kesimpulan yang sudah kami buat, di mana implementasi algoritma PRIM dalam pengembangan Minimum Spanning Tree atau MST untuk menentukan rute terdekat ke Universitas Singapura Bangsa Karawang dari Rawamerta menggunakan Python telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengoptimalkan perjalanan. Di sini ada beberapa kesimpulan yang didapat dari pembuatan proyek ini. Yang pertama itu tentang efektivitas algoritma PRIM, di mana algoritma PRIM ini terbukti efektif dalam membentuk MST yang menghubungkan semua titik penting di rute Rawamerta ke Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan jarak atau waktu tempuh total terendah. Ini membantu dalam mengidentifikasikan rute yang paling efisien untuk pengguna. Selanjutnya, yang kedua, kemudahan implementasi dengan bahasa Python, di mana Python dengan daftar pustaka yang mendukung seperti NetworkX dan Matplotlib mempermudahkan proses implementasi algoritma PRIM dan visualisasi hasilnya, di mana NetworkX menyediakan fungsi yang kuat untuk manipulasi graf, sementara Matplotlib membantu dalam menggambarkan graf dan MST secara visualnya. Selanjutnya, yang ketiga, optimalisasi waktu dan sumber daya. Dengan menggunakan MST yang dihasilkan dari algoritma PRIM, pengguna dapat menemukan rute terdekat dan tercepat dari Rawamerta ke Universitas Singapura Bangsa Karawang untuk mengurangi waktu perjalanan dan biaya operasional. Ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum yang sering berpergian di antara dua lokasi ini. Selanjutnya, yang terakhir tentang peningkatan pengembalian keputusan, di mana hasil implementasi algoritma ini dapat digunakan oleh pemangku kepentingan seperti perancangan kota dari pihak universitas untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan di sepanjang rute tersebut dengan visualisasi graf awal dan graf hasil MST, di mana pemangku kepentingan dapat dengan mudah memahami dan mengevaluasi jaringan jalan yang ada. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa penggunaan algoritma PRIM dan Python dapat memberikan solusi yang praktis dan efisien untuk masalah penentuan rute terdekat, memberikan manfaat nyata, pengolahan perjalanan, dan infrastruktur di Kota Karawang. Oke, baik. Terima kasih yang telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you again soon.